Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Setiawan, Stambuk F2218135. Ya, saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur rasionalisme, Desjil, dan arsitektur Art Deco. Arsitektur rasionalisme adalah suatu karya arsitektur yang menerapkan konsep rasionalisme mendasarkan rasio atau pemikiran yang logis ke dalam sebuah bangunan arsitektur, baik secara fungsional, faktor kenyamanan, maupun estetika. Arsitektur rasionalisme adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bangunan akan timbul dari fungsi elemen-elemen dari bangunan tersebut, bukan dari pola keindahan arsitektur itu sendiri. Dalam artian, aliran ini lebih pada pemikiran yang logis dan menekankan pada dimensi waktu. Dengan demikian akan berbentuklah suatu bangunan murni tanpa unsur-unsur hiasan, estetika, ataupun ornamen-ornamen seperti berbentuk komposisi balok, kubus, dan sebagainya. Latar belakang munculnya arsitektur rasionalisme. Timbulnya gaya arsitektur rasionalisme akibat dari kekecewaan para arsitek terhadap cara-cara atau paham subits dan konstruktivis. Oleh karena itu, para arsitek mengadopsi dua paham tersebut untuk memperoleh keseimbangan dan keteraturan pada keseluruhan rancangan. Berkembang pada awal abad ke-20 di Eropa. Ciri-ciri rasionalisme: bentuknya mengikuti fungsi, struktur bangunannya terlihat memiliki atap-atap yang datar, memiliki kaca-kaca yang besar, prosesnya sederhana. Bangunan mengaplikasikan arsitektur rasionalisme. The Palazzo della Civiltà, Italia. Bangunan ini dirancang pada tahun 1937 untuk menjadi tuan rumah Mostra della Civiltà Romana selama 1942 World Fair oleh arsitek Italia Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno Lavadala, dan Mario Romano. Terletak di distrik Roma, dikenal sebagai Exposition Universal Roma, juga dikenal sebagai E42 dan Ewer. Hal ini terutama simbolis dari kabupaten ini mencontohkan monumentalisnya. Arsitektur destil. Arsitektur destil merupakan salah satu dari tren atau gaya arsitek modern yang berkembang pada masa arsitektur modern, yaitu antara tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930-an, sebelum Perang Dunia Kedua. Nama destil sendiri diambil dari nama sebuah majalah seni rupa di Belanda yang sangat terkenal di masa itu, karena mengusung konsep-konsep desain pembaharuan dari model dan gaya karya seni rupa masa-masa sebelumnya. Ciri-ciri arsitektur destil: penggunaan warna primer merah, biru, kuning, putih, hitam, garis-garis pembatas warna yang kontras. Komposisinya adalah harmoni kontras. Destil memunculkan bentuk yang dinamis. Arsitektur tidak dipandang sebagai selubung bangunan yang mati, tapi mencerminkan ruang dan waktu. Diwujudkan dengan bentuk-bentuk yang ringan, permainan bidang-bidang pencahayaan, permainan
cahaya pengguna warna primer. Bangunan yang mengaplikasikan arsitektur Destel, Quai de la Bête Cafe, dan The Font House, yang sekarang merupakan bagian dari Coles Single Rotterdam oleh seorang arsitek Belanda yang juga sangat berjasa dalam sejarah pembangunan arsitektur Destel, yaitu Josephus Johannes Peter Oud. Pemilik kafe sendiri telah merancang bangunan kafe Juni beberapa kali sebelum desainnya diserahkan kepada Oud, namun selalu saja ditolak oleh konsultan bangunan daerah setempat. Pada saat itu, Perang Dunia Kedua tahun 1940, bangunan kafe Juni ini hancur terkena bom, namun dibangun kembali pada tahun 1986 oleh Supervision of Architect Karel Weber. Meskipun pada tahun 1900 gaya arsitektur yang berkembang bukan lagi gaya Destel. Hal ini karena masyarakat sekitar telah sangat akrab dan memiliki kenangan yang baik dengan gaya pertama kafe di Juni. Arsitektur Art Deco. Arsitektur Art Deco merupakan maskulinitas dengan garis-garisnya yang tegas. Hal ini dipengaruhi oleh revolusi industri di Inggris pada penghujung abad ke-19. Akibat penemuan mesin pabrik, akhirnya tercipta suatu hal yang sangat sulit diciptakan oleh manusia waktu itu, yaitu garis lurus. Paris juga dinilai sebagai pusat seni dari desain Art Deco. Hal ini dilihat dari model furniture buatan Jacques Emile Romblant yang dikenal sebagai ahli desainer terbaik gaya Art Deco. Desain Art Deco pada masa ini memberikan kebebasan bagi desainer untuk menciptakan makna modern bagi desainer yang dibuatnya, tak hanya pada bangunan saja, tetapi juga pada berbagai elemen kehidupan lainnya. Walaupun Art Deco sangat digemar oleh masyarakat saat itu, sayangnya gaya ini lenyap saat dunia mengalami keruntuhan akibat Perang Dunia Kedua yang berkecamuk. Sejarah arsitektur Art Deco. Nama Art Deco sendiri berasal dari pameran yang berjudul Paris Exposition des Arts Décoratifs et Industries pada tahun 1925 di Prancis. Art Deco memiliki ciri khas gambar mobil, kapal, pesawat terbang, serta laut yang dianggap sebagai simbol modernitas. Gaya ini pada masa itu dianggap anggun, fungsional, dan ultramodern. Stasiun kereta api Särien di Helsinki, Finlandia, karakteristik desain arsitektur Art Deco dalam pengaplikasiannya di dunia arsitektur dan interior. Ada beberapa atau karakteristik yang menonjol dari gaya Art Deco. Berikut diantaranya: adanya ziggurat, bangunan dengan sisi melengkung, atau bangunan yang datar, menggunakan glass block, menggunakan warna yang variatif, menonjolkan unsur abstrak, gaya lampu yang khas. Bangunannya mengaplikasikan arsitektur Art Deco. Volens West Paris,
Prancis. 1868 oleh arsitek Plumarc. Folies Bergère adalah sebuah gedung tempat pertunjukan teater bersejarah yang berada di Paris. Tempat pertunjukan ini didirikan pada tahun 1869 dan merupakan salah satu tempat wisata Prancis. Ya, inilah materi yang sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.